Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Nyoman Edi Supardawan dari SMP Negeri 2 Banjar. Hari ini saya akan memaparkan terkait dengan demonstrasi konseptual modul 1.2 mengenai tentang nilai dan peran guru penggerak. Terdapat 5 poin penting mengenai tentang nilai-nilai dari guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak kepada murid. Kedua, inovatif. Yang ketiga, mandiri. Keempat, reflektif. Dan yang kelima adalah kolaboratif. Jika saya menjadi guru penggerak dan sudah berlangsung selama 3 tahun, maka aktivitas keseharian dan juga yang sudah terstruktur adalah selalu berpihak kepada murid, yang dimana dalam melaksanakan proses pembelajaran itu akan selalu mengutamakan kepentingan dari murid itu sendiri dalam setiap kegiatan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing siswa. Kemudian selain itu juga di sini peran guru hanya sebagai fasilitator. Adapun aktivitas yang nanti saya akan laksanakan secara rutinitas maupun secara terprogram itu yang mengacu kepada nilai berpihak pada murid. Yang pertama adalah saya akan selalu melakukan pemetaan kebutuhan pada peserta didik untuk mengetahui kebutuhan dari siswa itu. Kedua, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan pemetaan awal. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang selalu berpusat kepada siswa atau student center dan juga berbasis digital. Kemudian, memberikan bimbingan pribadi kepada siswa yang mengalami kendala dalam proses pembelajaran atau mengalami kesulitan. Dan yang selanjutnya adalah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan juga membangun hubungan yang positif antara siswa dengan guru. Adapun aktivitas keseharian dan rutin kesinambungan yang nanti saya akan laksanakan, yang bisa saya paparkan secara lebih rinci, yaitu melakukan pemetaan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri dengan melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk mengetahui bakat serta minat dari siswa itu sendiri. Kemudian berdiferensiasi, merancang pembelajaran sesuai dengan gaya belajar, kesiapan belajar siswa, dan membuat produk yang diinginkan sesuai dengan minatnya. Kemudian student center, melaksanakan pembelajaran yang mengaktifkan siswa dalam pembelajaran itu sendiri dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk nantinya bisa berbagi pendapat serta dapat mengajukan pertanyaan. Dan yang terakhir yaitu bimbingan, memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kendala atau kesulitan belajar di luar pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu aktivitas yang mencerminkan nilai mandiri, mana nilai mandiri ini yaitu memiliki poin penting adalah memiliki motivasi yang tinggi dalam diri untuk melakukan pengembangan diri. Yang kedua, memiliki percaya diri akan potensi yang dimiliki serta bersifat terbuka dalam menerima saran atau kritik serta menghargai waktu. Adapun aktivitas yang selanjutnya yang saya akan laksanakan sesuai dengan nilai mandiri. Yang pertama adalah saya akan selalu memotivasi diri sendiri maupun juga lingkungan di sekitar saya, baik itu rekan sesama, untuk melakukan suatu perubahan-perubahan yang positif dengan melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang makna. Kemudian, selalu mengembangkan potensi dalam diri dengan mengikuti berbagai macam kegiatan pengembangan diri ke profesion, baik itu BIMTEK maupun webinar maupun pelatihan mandiri secara daring maupun luring. Kemudian, membuat media pembelajaran dan desain alat peraga sendiri sebagai penunjang pembelajaran.
Kemudian, secara proaktif mencari informasi pengetahuan baru sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, ini adalah dokumentasi kegiatan yang sudah saya laksanakan dan nanti akan terus saya laksanakan dan kembangkan lagi, yaitu membuat media pembelajaran berupa video. Kemudian di sini ada mengikuti kegiatan mandiri, yaitu mengikuti kegiatan pembatik sudah sampai ke level 4, dan juga memberikan atau menyediakan alat peraga kepada siswa untuk lebih memudahkan dalam mempelajari pembelajaran. Kemudian selanjutnya, aktivitas yang saya akan laksanakan sesuai dengan nilai kolaboratif, yaitu mana kolaboratif mencerminkan atau fokus kepada bekerja sama dengan berbagai pihak untuk tujuan bersama, kemudian membangun komunikasi yang baik dan saling menghargai dan saling percaya di antara sesama. Adapun aktivitas yang saya lakukan dan nanti akan terus saya laksanakan, yaitu yang pertama, selalu bekerja sama dengan semua pihak yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, rekan guru, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat untuk mensukseskan program sekolah dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sekolah. Kemudian, bekerja sama dengan orang tua untuk selalu mendiskusikan perkembangan dari anaknya dalam mengikuti kegiatan pembelajaran supaya bisa menjadi sumber pembelajaran. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan guru dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti proyek dan juga dalam peningkatan kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian, di sini adalah bekerja sama dengan komunitas masyarakat lain, itu untuk penunjang pembelajaran. Berikut adalah dokumentasi kegiatan yang sudah saya laksanakan dan nanti akan terus dilaksanakan secara berkesinambungan, yaitu melakukan diskusi atau kolaborasi dengan rekan atau tim untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sekolah untuk pengembangan diri keprofesian. Kemudian berdiskusi dan juga penyamaan persepsi dalam suatu kegiatan tertentu, seperti misalnya kegiatan proyek. Aktivitas selanjutnya yang saya akan laksanakan secara rutin maupun berkesinambungan yang mengacu kepada nilai inovatif itu adalah selalu memproduksi ide atau gagasan yang segar dan tepat guna, pantang menyerah untuk memberikan sebuah perubahan pada lingkungan sekitar. Adapun aktivitas yang saya laksanakan terkait dengan nilai inovatif, yaitu merancang model pembelajaran yang menarik dan bervariatif dengan berbasis kepada digital. Dan yang kedua adalah memanfaatkan sumber belajar yang beragam. Kemudian, menyusun bahan ajar yang menarik dan interaktif. Dan terakhir, membuat media pembelajaran yang menarik. Adapun kegiatannya bisa saya paparkan lebih rinci adalah yaitu mengenai tentang model pembelajaran. Menerapkan model-model pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik dari murid serta perkembangan dari teknologi. Kemudian mengenai tentang bahan ajar, yaitu selalu mengembangkan bahan ajar seperti Handout, lembar kerja online yang menarik sehingga siswa nantinya akan termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian sumber belajar, yaitu tidak hanya menggunakan buku teks, tetapi bisa menggunakan video dokumenter, berita atau isu, artikel, serta memanfaatkan lingkungan untuk pembelajaran. Yang terakhir, media pembelajaran. Saya akan membuat media pembelajaran yaitu berupa video animasi sebagai penunjang proses pembelajaran. Berikut mengenai tentang kegiatan yang sudah saya laksanakan dan nanti akan terus saya kembangkan, yaitu terkait dengan pembelajaran, yaitu menggunakan rangkaian sehingga bisa memanfaatkan sistem gerak. Kemudian menggunakan model-model pembelajaran berbasis project PJBL. Kemudian selanjutnya
menggunakan berbasis digital, menggunakan media pembelajaran yaitu seperti live worksheet, kemudian juga wordball dan juga quizzes. Aktivitas yang selanjutnya yang saya akan laksanakan sesuai dengan nilai reflektif, yaitu melakukan introspeksi diri dalam segala hal, yaitu mengenai tentang hal-hal yang dilaksanakan. Kemudian memaknai pengalaman untuk perubahan ke yang lebih baik. Adapun aktivitas secara rutinitas dan juga nanti akan saya kembangkan terus terkait dengan reflektif, yaitu pertama adalah kegiatan yang saya laksanakan pemanfaatan supervisi yang dilaksanakan selama 6 bulan itu dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan menjadi lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Kemudian memanfaatkan saran serta kritik dari rekan untuk perbaikan hal-hal yang perlu ingin dibenahi lagi. Kemudian konsisten dan pembenahan dalam kegiatan proses pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan lain, maka itu melaksanakan kegiatan refleksi untuk mengetahui sejauh mana proses atau tercapaian dari suatu kegiatan tersebut. Kemudian memaknai dari pengalaman tersebut untuk dijadikan pembenahan. Dan yang terakhir adalah pengembangan siswa. Di sini saya selalu peduli terhadap perkembangan dari siswa itu sendiri dalam melakukan suatu proses yang diberikan, sehingga nantinya jika sesuai ataupun tidak sesuai maka perlu dilakukan proses penyesuaian kegiatannya, serta bertanggung jawab atas hasil pembelajaran. Jika hasilnya itu kurang baik, maka akan dilakukan proses-proses hal yang baik lagi. Baik, demikian pemaparan saya mengenai tentang aktivitas-aktivitas yang saya akan laksanakan, yaitu secara rutinitas maupun berkesinambungan mengenai tentang keterkaitan pada nilai guru penggerak. Jadi demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual saya, yaitu pada modul 1.2 mengenai tentang nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.